Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Darwan Saputri. Di sini akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pembelajaran berbasis etnosains berkearifan lokal untuk meningkatkan budaya literasi. Akan masuk ke pendahuluan. Sekolah dasar merupakan waktu anak-anak di masa Golden Age, sehingga penting untuk memasukkan nilai-nilai kebudayaan lokal dalam pembelajaran. Gerakan literasi menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membentuk karakter yang berbudi. Guru memiliki peran penting untuk mendorong siswa belajar. Jadi, dengan melakukan pembelajaran, guru harus menggunakan pendekatan yang komprehensif dan progresif untuk memotivasi rasa ingin tahu siswa dan memicu siswa untuk berpikir kritis. Guru harus dapat memilih dan menggunakan bahan pengajaran untuk mendorong siswa membaca buku-buku berkualitas seperti membaca sesuai dengan proses berpikir kritis agar menjadi siswa yang kreatif dan berdaya cipta. Namun, pada kenyataannya, implementasi literasi sains di lingkungan sekolah maupun dalam pembelajaran masih belum optimal. Pembelajaran masih bersifat hafalan dan kurang menggali budaya lokal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk membantu proses pembelajaran. Hal ini yang menyebabkan pembelajaran yang disajikan guru belum memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Berdasarkan fakta tersebut, perlu adanya pembelajaran yang mengintegrasikan budaya lokal ke dalam materi pelajaran sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur dengan mengacu pada teori yang sesuai untuk kasus atau masalah yang terdeteksi. Menurut Bahrudin tahun 2017 halaman 92-93, studi literatur adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau sumber yang terkait dengan topik yang diangkat. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dengan menggunakan metode analisis deskripsi. Jenis data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari studi literatur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kajian teori. Kajian teori yang pertama membahas tentang pembelajaran berbasis etnosains. Menurut Dita dan Laili, tahun 2018, halaman 109 menyatakan bahwa siswa yang diberikan pembelajaran berbasis etnosains akan dapat menggabungkan fenomena atau budaya siswa di masyarakat setempat dengan materi pelajaran, sehingga pembelajaran yang diperoleh siswa menjadi lebih bermakna dan memiliki dampak positif pada hasil belajar siswa. Menurut Indrawati dan Koshim tahun 2017 menyatakan bahwa pembelajaran yang menggunakan konsep budaya sebagai bahan ajar akan dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menggunakan pengetahuan ilmiah. Menurut Ratna tahun 2018 halaman 27, mempelajari etnosains akan dapat melatih siswa melakukan pengamatan langsung, sehingga dapat memudahkan siswa untuk mengelompokkan, menjelaskan fenomena, dan menyimpulkan. Kajian teori yang kedua membahas tentang kearifan lokal. Menurut Muhammad, tahun 2017, halaman 1313, menyatakan bahwa kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai nilai bijak atau mulia yang terkandung dalam kekayaan budaya lokal dalam bentuk tradisi, petatah petitih, serta semboyan hidup. Menurut Rohimatul, tahun 2019, halaman 617, menyatakan bahwa kearifan lokal atau local wisdom dapat dipahami sebagai upaya manusia yang menggunakan semangatnya atau pengetahuan untuk bertindak sesuatu, benda, atau peristiwa yang terjadi di ruang tertentu.
Sedangkan menurut Hani DKK tahun 2017 halaman 335, kearifan lokal merupakan strategi kehidupan dalam bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat lokal dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan yang berkaitan dengan kebutuhan mereka. Jika menurut Utari dan Degeng tahun 2017, kearifan lokal dapat disebut dengan identitas masyarakat yang menjadi sebuah kekayaan suatu daerah yang dapat berupa pandangan hidup, ilmu pengetahuan, adat istiadat, dan kebudayaan. Kajian teori yang ketiga yaitu tentang budaya literasi. Menurut Muhammad dan Baik tahun 2019, halaman 151 sampai 152 menyatakan bahwa proses pengembangan tanaman literasi berlangsung dalam 3 fase, yaitu yang pertama, merencanakan pengembangan literasi budaya yang dilakukan dalam komposisi, tujuan, menyusun program, perumusan strategis, dan pengenalan struktur dan infrastruktur. Yang kedua, implementasi budaya literasi. Implementasi pengembangan budaya literasi mencakup proses pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi dalam bentuk estimasi mingguan, bulanan, dan tahunan. Menurut Indah, tahun 2017, halaman 14 menyatakan bahwa keterampilan literasi di sekolah adalah kemampuan untuk memiliki akses, memahami, dan menggunakan sesuatu dengan intelektual dalam berbagai kegiatan termasuk membaca, melihat, mendengarkan, menyimak, menulis, dan berbicara. Sedangkan menurut Nihwan dan Widodo tahun 2020, halaman 289, pemahaman literasi menunjukkan bahwa kemampuan literasi berkaitan dengan aspek ilmu pengetahuan sehingga lebih baik untuk mempersiapkan siswa agar memiliki keterampilan ilmu pengetahuan dan memahami kemampuan dalam hal pribadi, lokal, dan global. Untuk selanjutnya tentang hasil pembahasan. Kearifan lokal berasal dari daerah yang nilai-nilai budaya luhurnya telah diturunkan secara turun-temurun. Kearifan lokal di sekitar daerah asal siswa dapat membantu siswa untuk memahami hubungan antara lingkungan asal mereka dengan apa yang mereka pelajari dalam pembelajaran. Siswa yang mengeksplorasi kearifan lokal dapat mengasimilasi nilai-nilai budaya dan makna nasionalisme, serta dapat mempengaruhi hasil belajar dalam hal sikap, perilaku, dan pemikiran. Bentuk dan tujuan kearifan lokal ada 3. Yang pertama, kearifan lokal sebagai model yang bisa menjadi contoh agar dapat ditiru dan berlatih dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kearifan lokal sebagai konten atau isi pelajaran yang dapat memainkan contoh peran yang digunakan. Yang ketiga, kearifan lokal sebagai sumber inspirasi yang menolak pemikiran-pemikiran baru dalam pembelajaran. Komponen literasi menurut Surangga Imade N. tahun 2017, halaman 159. Yang pertama, literasi dini, yaitu kesempatan untuk memahami bahasa lisan dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalaman siswa saat berinteraksi dengan lingkungan asal siswa. Yang kedua, literasi dasar. Literasi dasar adalah kemampuan untuk mendengar informasi, membaca, berbicara, menulis, menganalisis, mengumpulkan informasi, berkomunikasi, dan menggambarkan proses implementasi dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, literasi perpustakaan adalah kegiatan membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi, termasuk penggunaan katalog, pengindeksan, pengetahuan untuk memahami informasi saat menulis atau meneliti. Yang keempat, literasi media adalah mengetahui perbedaan bentuk media dan memahami tujuan penggunaannya. Yang kelima, literasi teknologi merupakan kemampuan untuk memahami integritas teknologi dan memahami penggunaannya.
Yang keenam, literasi visual merupakan tingkatan lanjut literasi media dan literasi teknologi yang mengembangkan fungsi pembelajaran visual dan audiovisual. Akhir kesimpulan, hasil yang didapatkan dari studi literatur ini yaitu proses pembelajaran berbasis etnoscience yang dapat mengintegrasikan dengan budaya lokal efektif untuk meningkatkan budaya literasi siswa di sekolah dasar, di mana pembelajaran yang berbasis etnoscience menggunakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Demikian presentasi artikel saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.